Kalau ada yang bilang orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, itu apa rahasianya? Banyak banget yang bilang karena orang kaya punya value, karena orang kaya punya network dan segala macam, dan semuanya itu benar. Tapi sekarang saya mau coba mengajak kamu untuk ngelihat dari satu sisi yang lain, yang mana ini adalah yang benar-benar menyebabkan orang kaya makin kaya jauh melambung. Karena seorang yang kaya itu bisa memanfaatkan sesuatu ini yang membuat orang miskin jadi miskin. Ada yang bilang orang kaya itu ngemplang pajak, orang tua itu nyolong, orang kaya itu nyolong, orang kaya itu mencurangi orang miskin, orang kaya itu hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak beramal segala macam. Tapi kalau misalnya kamu tahu apa sih faktor yang membuat orang miskin jadi makin miskin, dan faktor yang sama juga ternyata membuat orang kaya makin kaya, kamu akan paham aturan main dari dunia perekonomian, dari yang namanya uang itu sendiri, bagaimana cara kerjanya, aturan mendasar dari dunia finansial. Nah, ini yang saya akan coba share di video ini. Saya akan coba gunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Saya akan coba gunakan bahasa yang semudah mungkin. Jadi ini akan bisa dipahami oleh siapapun, bahkan pemula sekalipun bisa. Jadi nonton video ini sampai habis, maka kamu akan ngerti gimana playbook yang sebenarnya, gimana aturan mainnya. Sehingga nanti sambil berjalannya waktu, kamu akan ngerti, oh supaya saya jadi makin kaya, supaya saya termasuk di kalangan orang 1% yang sangat kaya, maka harus melakukan ini. Nah, itu sebenarnya harapan saya dari membuat video saat ini. Jadi nonton sampai habis. Saya akan kasih tahu gimana caranya, apa penyebabnya orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Satu kata aja sebenarnya, simple sekali, yaitu adalah inflasi. Inflasi itu apa? Jadi ada banyak definisinya. Kalau kamu googling, cek aja di Google, inflasi itu artinya apa? Menurut profesor ini, menurut dokter ini, menurut guru besar ini, menurut macam-macam ahli ekonomi. Ada banyak banget, tapi intinya adalah inflasi itu terjadi karena harga naik. Inflasi itu apa? Harga barang makin mahal. Contoh praktisnya begini. Misalnya, saya beli rumah sekarang harganya 1 miliar. Tahun depan rumah yang sama udah nggak 1 miliar, harganya udah naik 1,1, 1,2 dan seterusnya. Itu properti. Harga beras di pasar, beras deh yang semua orang makan di Indonesia. Harga beras dulu sekilo anggap aja 10.000, sekarang sekilo 15.000, 20.000 dan seterusnya. Harga daging, minyak goreng, harga gula, garam, semuanya naik. Harga biaya sekolah, SPP, naik. Biaya semesteran, kampus, kuliah, naik. Harga bensin, naik. Itu semuanya apa? Inflasi. Oke? Jadi, inflasi itu menyebabkan semua harga naik. Nah, permasalahannya, kalau kamu ada di kalangan orang miskin, maka kamu adalah, saya mau bilang, jadi miskin dan kaya itu sebenarnya konteksnya bukan lagi, kalau dalam video ini ya, bukan lagi kamu punya banyak uang atau kamu nggak punya uang. Miskin itu adalah, menurut saya ya, dalam konteks video ini, itu adalah orang-orang yang hidupnya 90% konsumsi atau konsumtif, 10% produktif. Maksudnya apa? Dia produktif dari mana? Mungkin bekerja. Apapun pekerjaannya ya, mau sektor formal, informal, mau dia sebagai karyawan, semuanya, atau dia profesional mungkin. Tapi dia konsumtif kebanyakan. Maksudnya apa? Kerja, dapat gaji, itu aja produksinya. Dapat gaji. Habis itu dia bayar cicilan, dia bayar kos-kosan, kontrakan, dia bayar bensin, beli data handphone, segala macamnya. Semuanya konsumtif, 90% tapi konsumtif. Uang masuk, keluar, selesai. Nah, sedangkan orang kaya ini adalah orang yang kebalik. Dia 90% produktif,
10% konsumtif. Meskipun konsumsinya jauh lebih besar daripada orang-orang yang tadi saya bilang miskin yang 90%-nya konsumtif. 90% konsumsi yang dilakukan oleh orang miskin itu jauh lebih kecil nilainya daripada 10% konsumsi yang dilakukan oleh orang kaya. Ya karena dia kaya, duitnya banyak. Seperti itu. Nah, sekarang gini, kita bandingkan sisi produktifnya. Dia menghasilkan uang. Orang miskin menghasilkan uang hanya 10%. Dari mana? Dari kerjanya aja. Dari dia bekerja secara karyawan, gaji bulan, dan segala macamnya. Orang kaya, dia produktivitasnya 90%. Maksudnya apa? Oke, dia juga kerja. Dia bisa kerja sebagai profesional, bisa kerja sebagai karyawan. Ingat loh, dirut itu karyawan loh, dia digaji loh. Dia juga bisa bekerja dalam bisnisnya sendiri. Dia juga kemudian punya passive income. Passive income dari mana? Dari mana-mana. Bisa dari properti, bisa dari saham, dari cryptocurrency, apapun, you name it. Lalu kemudian, nah biasanya dia punya banyak tuh multiple stream of passive income. Dia punya beberapa bisnis, dia punya beberapa investasi lainnya. Ada emas, ada reksadana, dan segala macamnya. Biasanya secara statistik, kalau ada 7, seorang miliarder biasanya punya 7 sumber income. Nah, itu yang menarik. Dan dia konsumsi juga, dia beli mobil lah, dia tinggal di rumah yang bagus misalnya, dia juga traveling, jalan-jalan kalau perlu, naik kelas bisnis dan segala macamnya. Tapi banyakkan produksinya daripada konsumsinya. Maksudnya gini, dia boleh konsumsi 100 juta, keluar duit 100 juta buat foya-foya, buat menikmati hidup, tapi dia masukinnya 1 miliar. Contohnya kayak gitu. Sedangkan orang miskin keluarnya 5 juta. Tapi masuknya 6 juta. Ngerti ya maksud saya ya? Masuk 6 juta, keluar 5 juta. Jadi sebagian besar uangnya konsumsi. Bahkan ada juga yang over consumption. Konsumsinya kebanyakan. Sampai akhirnya duitnya habis-habisan. Nah, permasalahannya adalah dengan terjadinya inflasi, harga barang naik. Yang tadinya gaji 6 juta, dia konsumsi 5 juta udah cukup buat tutupin biaya hidupnya. Tapi karena terjadinya inflasi, gajinya mungkin naik dari 6 juta jadi 7 juta. Tapi konsumsinya bisa-bisa yang tadinya 5 juta jadi 6,5 juta. Makin habis tuh duitnya tuh, makin habis gapnya tuh. Jadi makin tipis. Nah, orang kaya, sekarang kita lihat, orang kaya. Dia sama terjadi inflasi juga. Yang tadinya dia konsumsi misalnya 100 juta, uang keluar duit buat menikmati hidupnya 100 juta. Mungkin nanti jadi 150 juta. Sama-sama kenaikan. Terjadi kenaikan harga, dia konsumsi juga makin banyak karena konsumsi. Tapi, nah ini yang penting. Dia produktivitasnya juga naik mengalahkan inflasi. Kenapa? Karena sumber income-nya banyak banget. Contoh, properti. Sumber income dari properti. Misalnya dia investasi di properti yang tadinya harga 1 miliar. Lalu kemudian karena terjadi inflasi, harga propertinya jadi berapa? 1,2 miliar. Oke? Jadi inflasi menyebabkan kekayaan orang kaya menjadi naik juga. Justru karena inflasi dia menjadi makin kaya. Karena harga propertinya naik. Karena inflasi. Inflasilah yang membuat orang kaya jadi makin kaya. Oke, tadi si orang kaya punya properti. Harga properti udah naik nih dari 1 miliar ke 1,2 miliar. Lalu kemudian propertinya diinvestasikan, disewakan. Yang tadinya disewakannya misalnya 10 juta per tahun, 20 juta per tahun. Karena inflasi, harga sewanya naik jadi 30 juta per tahun misalnya. Nah, yang menyewa siapa? Si orang miskin. Makanya yang tadinya dari gaji masih ada tabungan, sekarang tabungannya habis. Kenapa? Karena dia nyewa rumahnya orang kaya, harga sewanya naik. Kenapa naik? Karena terjadi inflasi. Jadi gini, inflasi membuat orang kaya makin kaya. Kenapa? Karena apa yang dia produksikan, apa yang dia hasilkan, nilainya makin mahal, harganya makin mahal. Karena inflasi. Sedangkan orang miskin di pihak yang konsumsi, di pihak yang belanja doang, duitnya makin habis. Karena apa? Karena inflasi. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau jadi kaya, jadi makin kaya, kamu harus punya aset. Itu kuncinya, kamu harus berproduksi. Kamu harus punya aset. Kalau sekarang kamu kerja digaji, usahakan gajimu untuk beli aset.
Misalnya emas tuh kalau terjadi inflasi, emas harganya naik loh. Kenapa? Ya namanya inflasi, harga barang makin mahal, termasuk emas. Emas juga makin mahal. Kamu beli properti, harga properti makin mahal. Kenapa? Ya karena inflasi. Inflasi membuat harga properti makin mahal. Seperti itu. Nah, sekarang kamu ada di pihak yang mana? Di pihak yang punya aset atau di pihak yang mengkonsumsi aset? Gitu aja. Aset yang sama, rumah yang sama, ketika terjadi inflasi harganya makin mahal, membuat semakin kaya orang yang memilikinya, tapi membuat makin miskin orang yang mengkonsumsinya. Kamu mau masuk di pihak yang mana? Terserah kamu. Nah, kalau saran saya pengen kaya, saya pengen super duper kaya. Apa yang saya lakukan? Simple. Saya beli aset, saya dapat income dari bisnis saya misalnya. Atau dari YouTube AdSense misalnya, saya dapat income nih. Saya beliin aset, selesai. Wah, tapi nanti terjadi inflasi. Oh bagus, inflasi saya suka. Kenapa? Inflasi bikin nilai aset saya naik, bikin saya makin kaya. Sesimpel itu. Aturan mainnya seperti itu. Jadi kalau kamu mau kaya, mau jadi makin kaya, kamu mau jadi orang yang semakin kaya, kamu harus punya aset. Itu kesimpulannya.